Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wak, apa kabarnya semua? Baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu ya Wak, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah Wak, kali ini masih bersama aku Wak, M360 Channel, dalam sebuah video yang memberikan sebuah edukasi sedikit-sedikit ya Wak ya, yaitu cerita spesial Ramadan. Nah, ini hari berhubungan dengan hari ini Wak. Kenapa? Tidak terasa Wak ya, kita sudah menjalin puasa ini sampai di hari ke-17 ini. Nah, disinilah akan saya ceritakan spesial Ramadan tentang keistimewaan di 17 Ramadan. 17 Ramadan atau juga disebut dengan Malam Nuzulul Quran. Sebenarnya Wak ya, ini merupakan peristiwa penting Wak dalam sejarah umat Islam seluruh dunia Wak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada nabi kita, rasul kita yang kita agung-agungkan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun Wak. Wak bayangin aja Wak ya, selama 23 tahun berangsur Wak, wahyu ini disampaikan kepada Rasulullah Wak. Peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan. Nah, saat Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro pada usia 40 tahun. Kalau kita lihat ya, secara garis besar, peristiwa diturunkannya Al-Quran dengan dua proses. Yang pertama tuh ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Nah, yang kedua ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita Wak. Nah Wak, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, inilah yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Sebentar lagi kita akan menjalaninya Wak ya. Tinggal hitung berapa hari lagi aja. Sedangkan dari Baitul Izzah ke bumi disebut dengan Nuzulul Quran. Sebenarnya apa sih keistimewaan Al-Quran atas dasarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dari Nuzulul Quran Wak? Nah, di sini saya coba memberikan sedikit aja edukasi Wak kepada Wak yang mungkin belum paham. Kalau yang sudah paham mohon maaf ya, ilmu saya agak kurang-kurang nih Wak ya. Lebih rendah dari Wak yang lebih paham Wak ya. Nah, keistimewaan Al-Quran Wak atas dasarnya peristiwa yang terjadi Nuzul Quran ini Wak ya. Al-Quran adalah sebuah atau firman Allah Subhanahu wa taala dengan segudang hikmah dan keistimewaan telah menuntun manusia kepada ketakwaan dan keimanan yang baik. Nah, penjelasan ini Wak terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Beginilah bunyinya, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang seperti kita tahu ya, kitab suci Al-Quran adalah merupakan kitab suci terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Dan Al-Quran sebagai penyempurna dan pembenar kitab suci sebelumnya. Yang seperti kita ketahui juga ya Wak ya, sebelum adanya kitab suci Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, dan Injil juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Nah, seiring perkembangan zaman, kitab-kitab sebelum Al-Quran diyakini adanya perubahan. Oleh sebab itu, Al-Quran hadir sebagai penjelas dan penyempurna dari kitab yang terdahulu. Sementara itu Wak ya, keistimewaan Al-Quran lainnya adalah sebagai sifaan atau obat penyembuh dari berbagai problematika, penyakit, halangan, dan rintangan yang dihadapi oleh manusia. Al-Quran di dalamnya mengandung motivasi, nasihat, peringatan, bahkan ancaman bagi seseorang yang mengalami kebingungan atau masalah dalam hidupnya ya Wak. Dalam surah
Al-Baqarah ayat 186 yang artinya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apabila petunjuk tersebut pahami dengan baik, maka bisa mengantarkan manusia pada ketakwaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Semua yang telah berinteraksi dengan Al-Quran menjadi istimewa, Wak. Contohnya, Nabi besar kita Muhammad SAW adalah manusia yang menerima Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Nah, malam nuzulul Quran adalah salah satu malam yang istimewa di bulan Ramadan. Malam ini merupakan peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah SWT kepada Nabi besar kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, karena keistimewaannya, malam ini juga dikenal sebagai malam kemuliaan dan sering diperingati dengan berbagai ibadah seperti membaca Al-Quran. Dan nuzul Quran mempunyai keutamaan yang diperingati setiap 17 Ramadan, lengkap dengan amalan yang harus kita kerjakan. Dan Al-Quran inilah yang kemudian menjadi salah satu mukjizat Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, di sini Wak, saya sedikit memberikan suatu edukasi tentang keutamaan nuzul Quran ya Wak ya. Yang pertama itu Wak ya, lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkata, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Yang disebut dengan lebih baik maksudnya Wak ya adalah amalan atau ibadah yang kita lakukan selama satu malam di malam nuzul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Lalu Wak, keutamaan lainnya yaitu diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila dia telah menghidupkan malam nuzul Quran akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini Wak diibaratkan bayi yang baru lahir ke dunia karena akan diampuninya dosanya yang telah lalu. Nah, maksudnya gini Wak. Ketika kita menghidupkan malam nuzul Quran dengan amalan-amalan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dari yang lalu-lalu sehingga kita seperti baru terlahir lagi seperti bayi. Itulah maksudnya Wak ya. Hal ini pun sesuai dengan hadis Nabi SAW seperti berikut ya Wak ya, yang artinya barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksudnya gini Wak, kita ini melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman, karena mengharapkan pahala ya Wak ya, bukan karena mengharap disanjung orang, biar dipuji-puji orang, bukan Wak, karena kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni Wak. Itulah maksudnya Wak ya. Lalu yang lainnya Wak ya, keutamaannya yaitu malam penuh keberkahan. Malam nuzul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh keberkahan. Hal ini Wak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Quran surat Al-Dukhan ayat 3. Disebut sebagai malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi pada satu malam di bulan Ramadan, dan malam tersebut menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Mungkin Wak paham ya maksud dari kata-kata ini Wak ya. Lalu Wak ya, banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Nah, keutamaan lainnya nih Wak ya dalam nuzul Quran ini Wak. Keberkahan malam nuzul Quran juga ditandai dengan banyaknya malaikat-malaikat yang turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Sebagaimana Wak ya telah dijelaskan dalam surat Al-Qadar, yang artinya malam itu atau penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 5. Dan juga telah disampaikan suatu surat yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat
dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Maknanya gini Wak ya. Salamnya para malaikat di malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang ada di dalam masjid sampai fajar terbit. Nah, maksudnya Wak, malaikat itu memberikan sesuatu keberkahan pada orang-orang yang beribadah dalam masjid saat nuzul Quran ataupun Lailatul Qadar sampai matahari terbit. Itulah maksudnya Wak. Lalu Wak, keutamaan lainnya juga yaitu malam di mana takdir tahunan dicatat. Nah, di sini dijelaskan ya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmat. Quran surat Al-Qadar Al-Dukhan ayat 4. Urusan yang dimaksud itu Wak gini Wak ya. Di sini meliputi dari rezeki, hidup, mati, untung, dan sebagainya. Jika pada malam nuzul Quran kita bisa menghidupkan sepanjang malam, maka akan mendapatkan keberkahan dan takdir yang baik. Nah, yang apa nih Wak? Yang keenam nih Wak ya, yang terakhir ini yaitu keutamaan dari nuzul Quran itu Wak, turunnya berbagai kitab suci. Satu di antara keutamaan nuzul Quran lainnya adalah ternyata di bulan Ramadan ini Wak, yang juga diturunkannya kitab suci lainnya selain Al-Quran. Dikutip Wak ya dari Ibnu Katsir rahimahullah, berkata dia Wak, bulan Ramadan adalah bulan pilihan di mana diturunkannya Al-Quran yang mulia. Bahkan kitab suci ilahiyah juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan pada para nabi. Tafsir ini Wak ya, tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 2/57. Sementara itu Wak ya, diriwayatkan pula dari Warsilah bin Asqa, Rasulullah SAW bersabda, suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan, Taurat diturunkan pada awal-awal Ramadan, Injil turun pada 13 Ramadan. Nah, dengarkan Wak ya, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT pada 24 Ramadan atau 17 Ramadan. Nah, hadis riwayat Ahmad. Di sini mungkin Wak paham ya Wak. Maksud dari kata-kata ini Wak, di bulan Ramadan ini ternyata selain Al-Quran, banyak juga surat-surat kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan ini Wak. Namun Wak, ada lagi riwayat lain ya dari Jabir bin Abdillah. Zabur diturunkan pada 12 Ramadan. Sementara itu Injil diturunkan pada 18 Ramadan. Sedangkan yang lainnya sama seperti disebutkan di atas. Hadis riwayat Abu Ya'la, hadis ini Daib Jidan. Suhuf atau lembaran Ibrahim, Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan masing-masing pada nabi-nabinya sekaligus jumlahan wahidatan. Sementara itu Wak ya, Al-Quran, sedangkan Al-Quran diturunkan sekaligus di Baitul Izza di langit dunia. Dan ini Wak ya, terjadi pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Nah Wak, makanya Wak kita ya selagi di 17 Ramadan ini kita perbanyak ibadah dan amalan-amalan. Nah, di sini saya sedikit juga memberikan sedikit edukasi tentang amalan malam nuzul Quran. Nah, ya Wak, di sini saya rangkum hanya ada 5 amalan dalam malam nuzul Quran yang dapat kita kerjakan Wak ya. Yang utama ya pastinya Wak ya, membaca Al-Quran. Sebenarnya Wak, setiap hari selama Ramadan merupakan istimewa Al-Quran diturunkan. Hanya saja alangkah mulianya untuk kita Wak ya, umat muslim, maknai dengan mengamalkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia dan berkah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kutipan surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya artinya Wak ya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Turunnya Al-Quran juga Wak terjadi pada malam yang diberkahi.
Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu mutlak Al-Quran dibaca dan dikaji sebagai pedoman hidup. Nah, di malam diturunkannya Al-Quran inilah alangkah mulianya amalan mengkaji Al-Quran. Anjuran membaca Al-Quran sebagaimana telah dikutip dari hadis Abdullah bin Abbas. Dahulu Malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah teladan dari Rasulullah SAW dalam mengerjakan amalan di malam nuzul Quran. Yang kedua yang kedua ini tadabbur Al-Quran. Selain membaca Al-Quran amalan lain yang dianjurkan saat malam nuzul Quran adalah mentadabburikan Quran. Tentu membaca Al-Quran juga perlu mengetahui arti, makna, serta hikmah di baliknya. Sebagaimana Al-Quran merupakan pedoman umat manusia yang mesti dipahami untuk menjadi atau menjalankan cara hidup kita di dunia. Lalu amalan selanjutnya itu mendirikan sholat malam. Nah pada malam nuzul Quran amalan bagi umat muslim atau umat kita ini Islam yang dianjurkan yakni mendirikan sholat malam. Maksudnya itu bertidur, sholat duha, sholat malam, sholat malam. Nah, di samping hal itu juga ada banyak keutamaan mendirikan sholat malam di bulan Ramadan. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Nah, amalan selanjutnya yang keempat nih yaitu itikaf. Nah, mungkin yang paham tahulah arti dari itikaf. Kalau yang belum paham di sini saya sedikit aja memberikan arti dari itikaf yaitu tidur di masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau amalan-amalan. Bukan hanya tidur saja bukan hanya bawa guling, bawa bantal, bawa kasur, tidur gelebab di masjid, bukan dengan dimaksud dengan itikaf ini menurut dari pengetahuan aku dari yang aku dapat, itikaf itu tidur di dalam masjid dalam melaksanakan ibadah. Jadi maka tidur kita dianggap juga ibadah. Ini biasanya dilakukan 10 hari terakhir Ramadan Nah, melaksanakan itikaf juga menjadi amalan yang dianjurkan ketika malam nuzul Quran Pada dasarnya itikaf mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta membentuk perenungan diri. Itikaf sebenarnya berarti juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu inilah pula Allah Subhanahu wa taala membuka pintu mustajab bagi mukminin yang senantiasa berdoa. Sebenarnya itikaf juga dianjurkan selama bulan Ramadan berlangsung sebenarnya Nah, hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang artinya bahwa Nabi SAW melakukan itikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan itikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Lalu amalan berikutnya yaitu kita memperbanyak zikir. Nah, setelah kita melakukan sholat malam dan itikaf, amalan juga yang dapat kita kerjakan yaitu memperbanyak zikir. Kalau zikir tergantung mana zikir yang senengnya kan banyak zikir-zikir yang telah kita diberikan amalan zikir jadi terserah mana yang zikir yang mau gitu
Saat berzikir, kita juga bisa memanjatkan doa-doa memohon ampunan dan permohonan lainnya, Wak. Nah, itulah Wak ya tadi 5 amalan yang dapat dikerjakan pada saat malam nuzul Quran. Lebih daripada itu Wak ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang mentadaburikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan umatnya atau mengingatkan umatnya untuk membaca firman-Nya. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30 yang bunyinya artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyukuri. Nah, malam nuzul Quran merupakan ya seperti yang saya katakan tadi dari awal ya, peristiwa turunnya wahyu pertama surat Al-Akhlaq kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Nuzul Quran terjadi saat malam sepertiga akhir Ramadan, tepatnya Wak, setiap 17 Ramadan di saat hari ini. Nah, saat ini kan kita sudah masuki 17 Ramadan. Nah, inilah peristiwa ini terjadi, disebut dengan nuzul Quran. Nah, sebenarnya Wak, momen ini sebaiknya kita manfaatkan untuk meraih hikmah puasa dan Al-Quran Wak ya. Sebelum itu ada juga hikmah dari nuzul Quran Wak. Sini saya sedikit memberikan suatu pengertian arti dari nuzul Quran. Kata nuzul Quran berasal dari 2 kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Secara harfiah, arti kata nuzul adalah menurunkan sesuatu dari tempat tinggi ke rendah. Sementara kata Quran dia ambil dari Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Nah, bila digabungkan, arti nuzul Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Arti lebih lengkapnya gini Wak ya, adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan juga dapat diartikan Wak ya, nuzul Quran ini dapat juga diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebenaran Wak. Nah Wak, pada malam turunnya Al-Quran dipercaya bahwa malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Mereka ini diperintahkan untuk memberikan doa kepada setiap orang yang beribadah. Makanya kita juga dapat memperbanyak ibadah malam nuzul Quran ini Wak ya, dengan beriktikaf di masjid, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah, sholat tarawih dan witir, memperbanyak zikir, serta memperbaiki sikap agar bisa mendapatkan berkah di malam nuzul Quran. Dah, ini Wak ya hikmah nuzul Quran Wak ya. Yang pertama itu Wak, dapat menenangkan hati. Hikmah nuzul Quran juga bisa untuk mendapatkan atau memantapkan dan menenangkan hati Wak. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya gini Wak ya. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya? Sekali turun saja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil atau teratur dan benar. Lalu Wak, hikmah yang kedua itu menunjukkan eksistensi kemujizatan Al-Quran atau Wak, kemujizatan Al-Quran. Hikmah ini Wak, untuk menunjukkan eksistensi kemujizatan Al-Quran adalah mujizat terbesar dari semua mujizat yang pernah diberikan Allah kepada para nabi sebelumnya.
Selain itu juga Wak ya, Al-Quran bersifat universal Wak, dan berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Lalu Wak, hikmah yang ketiga ya yaitu memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, amalan ketiga ini juga memiliki hikmah untuk mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran. Penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur menjadikannya mudah dihafal, dipelajari, dan juga diamalkan. Lalu yang keempat hikmahnya yaitu bukti Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam nuzul Quran inilah menjadi bukti Wak, bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebuah firman berkata yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 82. Nah, kita masuk ke hikmah terakhir Wak ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk digunakan sebagai pedoman hidup sebagai muslim, setiap umat muslim maksudnya Wak ya. Al-Quran bukan sekedar sebagai kitab bacaan, tetapi juga menjadi pedoman dan landasan dalam menjalankan kehidupan yang baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat Wak ya. Nah, di penghujung cerita spesial Ramadan nih Wak, di sini saya sedikit memberikan edukasi. Nah, tanpa panjang lebar, inilah sejarah malam nuzul Quran. Nah, sejarah peristiwanya terjadi malam nuzul Quran. Pada saat itu ya, 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi besar Muhammad SAW yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hira. Nah, tiba-tiba sosok asing dan besar menghampirinya. Wak pasti tahu sosok itu siapa. Ya, betul Wak. Dia adalah malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah SAW bergetar Wak, karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Sementara itu Wak, malaikat Jibril datang langsung memeluk Rasulullah SAW yang gemetar Wak. Kemudian beliau mengucapkan, Iqra, Iqra, Iqra sebanyak 3 kali Wak. Nah, kata Iqra ini memiliki makna yaitu bacalah. Rasulullah yang ketakutan Wak ya, lalu menjawab beliau Wak, aku belum mengenal bacaan. Kemudian malaikat Jibril pun kembali melanjutkan perkataan dengan ayat Al-Akhlaq 1-5, yang artinya Wak, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surat Al-Akhlaq inilah yang menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dan menjadi pedoman hidup bagi umat muslim seluruh dunia hingga sampai saat ini Wak ya. Nah Wak, itulah tadi ya Wak ya, cerita spesial Ramadan dari aku Wak ya, M360 channel, yang tentang keistimewaan, keutamaan, dan hikmah dan sejarah terjadinya malam nuzul Quran yang bertepatan pada hari ini Wak, malam nuzul Quran atau malam 17 Ramadan, di mana banyak amalan-amalan dan keistimewaan, manfaat, hikmah Wak, yang terkandung dan terdapat di 17 Ramadan ini. Semoga kita dapat menjalaninya dan mengamalkan semua amalan yang ada yang terdapat pada malam 17 Ramadan ini.